Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita tetap diberi kemampuan untuk melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisinya. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Islam kepada seluruh manusia dari zaman beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita termasuk orang yang diberi hidayah, yang itu harus kita syukuri, kita jaga, jangan sampai berkurang, apalagi sampai hilang. Naudzubillah, kalau hilang namanya jadi orang murtad. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Alladzina yahmiluna arsya, yang memikul arsy, wa man haulahu, dan siapa yang berada di sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji Tuhan mereka, wa yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, Tuhan kami, Engkau telah meliputi segala sesuatu rahmat dan ilmu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah orang-orang yang telah bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan hindarkanlah mereka dari siksa jahim. Ini terkait bagaimana keadaan orang yang selalu mendebat, enggak mengikuti, dan ini orang-orang yang patuh. Jadi setelah ayat yang lalu menunjukkan betapa benci kaum kafir terhadap para rasul, kini ayat di atas menggambarkan betapa kasih para malaikat terhadap orang yang beriman. Orang beriman dikasih lebih-lebih lagi para rasul. Jelas itu penunggulnya orang beriman adalah para rasul, yang mengajak orang beriman adalah para rasul. Ayat di atas menyatakan malaikat-malaikat yang memikul arsy dan siapa yang berada di sekelilingnya. Gambarannya jangan digambarkan seperti istana gitu, istana di dunia
Ini hal yang gaib yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Ya, mereka selalu bertasbih, baca subhanallah, maha suci Allah, sambil memuji, ya, bertahmid, ya, memuji Tuhan yang memelihara semesta ini baik sebelum kiamat dan sesudah kiamat. Mereka senantiasa beriman kepadanya, yu'minuna bihi wa yastaghfiruna, serta mintakan ampun kepada siapa yang dimintakan ampun? Orang-orang yang beriman. Ya. Kita ini dimintakan ampun oleh malaikat. Ya, itu tingkatnya macam-macam. Kalau orang sholat dapat shaf awal, mungkin itu lebih bagi ampunan yang dimintakan oleh malaikat pada orang yang sholat di shaf awal. Ya, seraya mengucapkan malaikat-malaikat itu yang banyak jumlahnya, kan ya. Di mana kok banyak? Alladzina yahmiluna, dan orang-orang atau malaikat-malaikat, ya, yang mengemban, yang memikul aras itu kan banyak. Apa kata mereka? Apa kata malaikat itu? Tuhan kami, Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu-Mu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, yakni Engkau telah melimpahkan rahmat bagi segala sesuatu, dan Engkau maha mengetahui pula segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang telah bertaubat dengan tulus, taubatan nasuha, dan mengikuti jalanmu, syariatmu yang lurus, dan hindarkanlah mereka dari siksa neraka jahim yang menyala-nyala. Itu doanya malaikat. Malaikat tidak berdosa. Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melaksanakan perintah Allah. La ya'sunallah, sama sekali tidak pernah berbuat maksiat. Oleh karena itu doanya dikabulkan. Ya, mudah-mudahan kita masuk yang didoakan para malaikat dengan segala isi doa itu. Ya. Kalimah yu'minuna bihi, ya. Saya sudah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi. Ya, yu'minuna bihi, mereka beriman kepadanya, yang pelakunya adalah para malaikat, bertujuan menekankan, ya, betapa tujuan keimanan kaum muslimin serupa dengan keimanan malaikat, tidak berbeda. Ya, iman kita, iman pada Allah itu sama dengan imannya malaikat. Keimanan kaum muslimin yang serupa dengan keimanan malaikat itulah yang mengundang para malaikat untuk mengajukan permohonan pada Allah untuk mereka. Podo karepe. Podo-podo kate nang pasare, siji mlaku, siji nggo sepeda motor, karepe padha nang pasar, ya wis tak gonceng kan gitu ya. Gampangnya perbandingan semacam itu. Imane padha nang Gusti Allah, malaikat percaya nang Gusti Allah, orang-orang mukmin ini percaya nang Gusti Allah, sudah. Karena karepe padha, ya, malaikat memohonkan ampun pada orang-orang beriman. Ya, kalau sudah podo itu kan gampang, ya, gampang. Kalau selisih berbeda itu karepe gak podo. Aku nang pasar, awakmu kate nang sekolahan. Ya apa dhewe-dhewe karepe? Ya kowe nang sekolahan numpak angkot, aku nang pasar numpak sepeda motor, kan gitu. Tapi kalau karepe podo, ya sudah, malaikat dengan penuh, ya, kebanggaan, bangga untuk memohonkan ampun orang-orang yang beriman. Ucapan malaikat, Rabbana, Tuhan kami,
Wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilman, engkau telah meliputi segala sesuatu rahmat dan ilmu. Ya, rahmatan wa ilman. Rahmate dhisik, ilmune keri. Ya. Apa di sini rahasianya? Ya, di sini mereka menyebut malaikat tadi rahmat lebih dulu, kemudian baru ilmu. Ya, karena dengan rahmatnya Allah membagi-bagi anugerah kepada makhluk, dan dengan ilmunya Allah menganugerahkan setiap makhluk sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masing-masing. Rahmatnya semua dikasih. Ya, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Tapi ilmu ini tidak sama. Ya, ada yang mendalami Al-Quran, mendalami ya hadis, mendalami fikih, ada yang mendalami ilmu kedokteran, ada mendalami ilmu biologi, ada yang mendalami ilmu kimia dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan mereka. Semua itu baru diperoleh karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak bisa mendalami Al-Quran atau agama Islam tanpa rahmat Allah. Orang tidak bisa mendalami ilmu tentang alam fisika kalau tidak mendapat rahmat Allah. Orang tidak bisa mendalami ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang lain tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setelah masing-masing itu lalu kerjasama. Yang mendalami Quran nggak pinter dandani motor, nggak iso nggawe motor ya. Nah, motor bisa dimanfaatkan bersama. Yang tidak pandai motor pun tapi bisa memberi pengajian, ya naiknya juga naik motor kan gitu ya. Jadi harus kerjasama. Yang sakit seperti saudara kita Zainul Arifin Umar tadi, ya tidak pandai belajar kedokteran, tapi kan dokternya ada, nanti akan mengobati beliau kan gitu ya. Itu cara Allah. Tapi rahmat diberikan dulu. Rahmat dan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu itu mencakup segala sesuatu dalam kehidupan di dunia ini, bahkan di akhirat kelak. Ya, ilmu kedokteran belum lengkap. Ya, ilmu-ilmu yang lain juga belum lengkap. Kemarin dijelaskan, ilmu Allah lengkap, ilmu manusia tidak lengkap. Buktinya HIV AIDS belum ada obatnya sampai sekarang misalnya, itu kan contoh. Orang boleh mencari terus. Ya, Nabi Muhammad ya. Itu kalau kita lihat di dalam kehidupan beliau bahwa rahmat itu bukan hanya pada makhluk hidup yang bernyawa seperti manusia, malaikat ya. Ya, buktinya apa? Ya, manusia pun dituntut untuk mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada benda-benda itu dengan memfusikannya sesuai dengan tujuan penciptaan. Kita punya sepeda motor, ya kita rawat sepeda motor itu. Kalau kehujanan kena tanah, ya kita bersihkan. Kalau misalnya pada saat businya kotor, kita bersihkan supaya manfaatnya bisa digunakan sebaik mungkin. Kita dikasih pakaian, kalau kotor kita cuci, ya kita setrika, itu manfaatnya seperti itu. Ya, kita kasih misalnya tanah untuk pertanian, kita jaga untuk tanam padi atau tanam sayur-sayuran dan sebagainya, itu kita jaga supaya menghasilkan tanah itu untuk kepentingan orang banyak. Ya. Ini buktinya apa? Ya. Rasulullah memberi nama bagi benda-benda tak bernyawa milik beliau. Ya, Rasulullah punya barang-barang itu diberi nama. Ya, tidak dibiarkan saja. Contoh ya, beliau punya pedang, namanya Dzulfiqar. Pedang itu kan gak bernyawa, digeletaknya ya gak ngalih kan gitu ya. Perisainya, tamengnya, ya, diberi nama Zatul Fudul, ya. Tameng ya, tameng. Kemudian pelana, ya. Jadi naik unta itu ada pelananya ya, yang terdiri atas kulit. Kalau kita naik kuda juga pakai pelana itu. Namanya Ad-Daj. Ya.
Diberi nama. Padahal pelana itu digantung ya sudah enggak minta minum dan sebagainya. Cermin, beliau tuh punya cermin ya. Jadi bukan kita aja punya cermin. Ya, namanya al-midallah. Ya, kalau kita berdiri di cermin itu kan kita disunatkan berdoa. Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Ya Allah, jadikanlah akhlakku ini baik sebagaimana Engkau telah menjadikan baik kejadianku, kan gitu ya. Jadi Rasul punya itu. Jadi supaya penampilan itu tetap pantas gitu ya, nggak berlebih-lebihan. Supaya tampak pantas. Tongkat, beliau punya tongkat ya. Namanya al-mamsyuk ya. Gelas yang digunakan untuk minumnya, nggak tahu gelasnya itu model dulu ya, nggak tahu keluaran mungkin keluaran dari luar di luar Arab juga mungkin ya. Namanya as-sodir ya, dan lain-lain. Jadi kita terhadap barang-barang ya. Sering masjid Agung Jamek diberi nama. Ya, ada Masjid Taqwa dan lain-lain ya. Namanya kadang-kadang rumah sakit namanya Saiful Anwar ya, karena dulu mungkin orang ya Dokter Saiful Anwar termasuk orang yang berjasa terhadap rumah sakit itu ya, dan lain-lain ya. Jadi memberi nama benda-benda yang tidak bernyawa itu ya, itu apa ya, semacam ada hubungan ya, ada hubungan ya, memberikan kasih sayang karena sudah berjasa. Pedang ini telah berjasa ya, tombak ini telah berjasa ya. Dalam tingkat itu saja, jangan lalu menganggapkan tombak ini punya kekuatan di luar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nanti keliru. Ya, kita lanjutkan barangkali satu atau dua ayat juga boleh ya. Supaya ini agak utuh bagaimana sikap-sikap orang yang sudah dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya, ini doanya malaikat masih ya. Rabbana Tuhan kami, wa adkhilhum jannati adnin, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, allati wa'adtahum, yang telah Engkau janjikan, wa man shalaha min abaihim, ya, kepada mereka dan siapa yang soleh di antara bapak-bapak mereka, wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu doanya malaikat. Bukan orang itu saja yang dimasukkan Jannatul Aden, tapi juga orang-orang yang soleh yang lain ya, bapak-bapak ibunya sana, azwajihim, pasangannya, kalau istri, kalau perempuan suami-suaminya, kalau suami adalah istri-istrinya, wa dzurriyyatihim, juga anak turunannya ya, anak-anaknya, cucu-cucunya. Itu doa malaikat ya. Tinggal kita bagaimana berbuat ya, bisa termasuk orang yang didoakan malaikat seperti ini. Innaka antal azizul hakim. Kalau Engkau sudah mengendaki, enggak ada orang yang bisa menghalangi kemauan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah mengendaki kita masuk Jannatul Aden, masuk. Kalau Allah mengendaki keturunan kita masuk Jannatul Aden, enggak ada polisi. Ya, enggak ada yang bisa menghalang. Ya. Ya, itu aja. Mudah-mudahan kita termasuk yang didoakan malaikat itu. Di dalam
ayat yang lain dalam surat yang lain, ya, ayat 21 dalam surat At-Tur, ya, sering kita baca, yang semakna dengan ayat ini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu, ya, dan orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Ya, wa ma'alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Ini, ya, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman, dan dzurriyyahnya anak cucunya yang beriman seperti itu nanti akan kumpul dalam tempat yang menyenangkan, yang menggembirakan. Ya, saya tutup dengan ayat 9, ya, supaya lengkap bagaimana gambaran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qihimus sayyiati wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul adzim. Ya. Doanya tadi diteruskan. Wa qihimus sayyiat, dan hindarkanlah mereka dari keburukan. Wa man taqis sayyi'ati yauma idzin faqad rahimtah, dan orang-orang yang engkau hindarkan dari keburukan pada hari itu, sesungguhnya engkau telah merahmatinya. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung. Ya, setelah para malaikat berdoa untuk kaum mukminin akan mereka diselamatkan dari siksa neraka dan akan mereka dimasukkan bersama keluarga mereka ke surga, kini malaikat melanjutkan doanya dengan memohonkan keselamatan dari segala macam bencana dan keburukan. Yakni setelah mereka berdoa menyangkut hal-hal khusus, kini mereka berdoa secara umum. Ya. Jadi para malaikat melanjutkan doanya, ya, apa kata para malaikat, dan di samping permohonan kami agar orang beriman memperoleh pengampunanmu, ya, nikmat surgawi serta bergabung dengan keluarga mereka, kami juga mohon ya Allah ya Tuhan kami, hindarkanlah mereka, ya, orang-orang yang beriman itu dari balasan keburukan, dan orang-orang yang kau hindarkan darinya balasan keburukan pada hari kiamat itu, ya, di mana ada hambamu yang kau masukkan ke surga berkat kemurahanmu. Ya, mungkin orang salah, tapi karena rahmat Allah kemudian dimasukkan surga. Itu tidak ada yang berhak menghalangi, tidak ada yang protes, ya, kecuali orang yang zalim, ya. Orang suka menghujat, suka utang, nggak nyaur, itu sudah akan masuk ke surga. Ada yang protes, oh itu masih utang pada saya, ya. Ada juga yang masuk neraka akibat kedurhakaannya. Maka, ya, sesungguhnya itu berarti engkau telah merahmatinya, dan itulah dia, ya, yakni menghindarkan, ya, dari keburukan-keburukan itu. Dan itu semata-mata karena rahmatmu, ya. Kalau orang sudah masuk di surga dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan anak cucunya, itu adalah kemenangan yang agung, ya. Bukan dirinya sendiri, tapi juga ada orang-orang dekatnya, ya. Ada kesimpulan yang bisa diambil dari ayat 7 dan ayat 9, ya. Doa malaikat itu begini, ya. Ini pelajaran yang penting, ya, kalau perlu dicatat, ya. Pertama, para malaikat sebelum bermohon terlebih dahulu memuji Allah, ya, seperti kita kalau berdoa itu harus bertahmid dulu, baca alhamdulillah, ya, dan menegaskan bahwa rahmat dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu, wasi'at kulla syai'in,
Seharusnya berdoa begitu, mendahulukan pujian pada Allah, baru mengajukan permohonan. Ya, kalimatnya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Duh Gusti panjenengan ingkang paring pangapura, ya. Kula nyuwun pangapunten dosa-dosa kula, sesudah dimulai dengan bacaan alhamdulillah. Yang kedua, mendahulukan istighfar, memohon ampun sebelum mohon surga. Ya ampun dulu, ya. Karena surga itu tempat orang sudah tidak bersalah. Gitu. Jadi kalau sudah diampuni baru, bukan mohon surga dulu baru minta ampun. Jangan terbalik, ya. Ya, ini bukan saja karena masuk surga diperlukan pengampunan ilahi, ya, tetapi juga untuk mengajarkan bahwa langkah pertama yang dilakukan orang berminat ke surga adalah membersihkan diri dari dosa. Ya, antara lain dengan menyesali kesalahan dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, bertobat gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, doa para malaikat yang telah diciptakan Allah bebas dari segala dosa. La ya'sunallaha ma amrum wa yaf'aluna ma yu'marun, itu sifat malaikat, menunjukkan semakin suci hati seseorang, semakin banyak doanya untuk orang lain. Ya, semakin dia lebih suci, lebih bersih dosanya, ya, dia juga suka mendoakan orang lain. Ini tanda-tandanya. Kalau orang, ya, tidak suka mendoakan orang lain, artinya dia sendiri mungkin masih banyak, ya, ganjelan-ganjelan gitu ya. Jadi masih abot gitu. Wong aku ndongakno ngaku dhewe salahku sik akeh. Tapi insya Allah kalau orang itu makin sedikit dosanya, itu doanya kepada orang makin banyak dan kemungkinan diterima, dikabulkan oleh Allah juga makin besar. Ya, ikhtiar kita adalah kita berusaha, ya, sedikit mungkin melakukan, dan itu cepat-cepat beristighfar, dan kita juga enteng saja dengan ringan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang beriman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.